ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. الحمد لله beberapa dari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya salat dengan hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di dalam satu majelis ilmu yang begitu juga dengan majelis Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pemahaman kepada kita atas setiap apa yang kita pelajari daripada Al-Quran dan Sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam rangka ini pun ya kita menyadari bahwa penciptaan kita sebagaimana yang sering disampaikan Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua dari sendi kehidupan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi bagian daripada ibadah. Baik itu kalangan nafas dan sebagaimana yang pernah juga kita bahas, kita akan diminta bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap detik ke setiap menitnya, dari setiap jam, hari, pekan, bulan dan waktunya. Itu menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk apa kita menggunakan dan sebatas apa yang sudah kita lakukan sebagaimana hamba Allah Subhanahu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini jamaah hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya keberadaan kita di majelis ini di setiap malam Ahad yang menginginkan bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa takarrub, senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dari kondisi apapun, baik itu dalam kondisi sempit, dalam kondisi luang, dalam kondisi kehidupan daripada ekonomi ataupun diberikan kelebihan daripada ekonomi itu sendiri, begitu juga dalam kondisi sakitnya, sehat, waktu luang dan seterusnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini kita mengaji di dalam fikih sunnah untuk bisa memperbaiki dari muamalah atau amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana di pekan kemarin sudah memasuki bab tentang hal-hal yang diperbolehkan ya di dalam kita melaksanakan salat ya. Dan terakhir kemarin tentang mengucapkan alhamdulillah ya tatkala seseorang itu melaksanakan atau mengerjakan salat. Dan bahkan dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang panjang dan termasuk dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu Wa Taala ya itu berdiskusi atau menyampaikan sesuatu kepada malaikat, yakni malaikat Israil. Israil tugasnya apa? Menjaga nyawa. Jadi tatkala itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawa seseorang anak, yang mana anak ini adalah anak orang yang taat dan saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan bapaknya termasuk orang yang saleh dan salehah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji daripada keimanan kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawanya. Seketika itu Israil langsung berangkat kepada keluarga tersebut. Dan akan anak ini adalah anak yang paling dicintai oleh kedua orang tuanya. Jadi tatkala Israil berangkat dan mencabut nyawanya, selesai mencabut nyawa anak ini, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kepada Israil, "Ya Israil, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk mencabut nyawa
anak seorang hambaku atau seorang hambaku yang taat kepadaku yang anak itu dia cintai dan sayangi semasa hidup di dunia. Maka Israel menjawab, sudah ya Allah, aku sudah menjawabnya. Lalu apa yang kau dengarkan setelah anaknya dicabut nyawanya olehmu sesuai dengan perintahku, apa yang kau dengarkan? Maka aku mendengar kedua orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji milik Allah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang saleh, orang tua, ya, bapak dan ibu mempunyai anak yang sangat dicintainya, yakni berkaitan tentang keduniaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa anak yang dia cintai. Ya. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, sehingga salah satu yang diambil dalam fadilah hadis ini, setiap ada musibah itu bukan kita mengucapkan innalillahi saja. Baik meninggal, sakit, bagian daripada teguran Allah, musibah yang lain dan seterusnya. Maka Allah mungkin menjadikan itu bagi nikmat bagi sebagian orang. Maka ucapan alhamdulillah itu bukan hanya dipergunakan tatkala mendapatkan nikmat saja, mendapatkan gaji di akhir bulan atau mendapatkan sesuatu yang terhormat segala macam. Nah, ternyata ada yang kedua fadilahnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Ya, setelah laporan Israel mengatakan orang tua itu mengucapkan alhamdulillah, bukan bersedih langsung mengatakan innalillahi, langsung menangis dan seterusnya sejadi-jadinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan hamba-Ku ini, ya, aku mengambil anak yang dia cintai kembali ke haribaanku, maka bangunkan dia istana di surga yang bernama Istana Alhamdulillah. Jadi nanti ada namanya Istana Ruah, dikhususkan bagi orang yang taat kepada Allah. Setiap musibah yang dia dapat di semasa hidup di dunia mengucapkan alhamdulillah. Jadi namanya Istana Alhamdulillah. Jadi ini golongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terlarut dari sesuatu musibah itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan daripada apa yang kita miliki atau yang sudah diberikan Allah, ya, supaya kita mengingat bahwa ini adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diajarkan supaya tidak terlalu mencintai dunia dengan segala perniknya, supaya nanti tatkala dunia ini meninggalkan kita atau kita meninggal kita meninggalkan dunia ini atau dunia dalam artian apa yang kita miliki itu menjauh dari kita, ya, itu kita tidak terlalu terpuruk atau berlama-lama menghabiskan diri dalam hal yang tidak bermanfaat, tapi kembali menyadari bahwa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, anak, istri atau orang-orang terdekat kita, ya, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kajian kita di pekan yang kemarin masih tentang perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam melaksanakan salat. Di antaranya adalah ini yang sering kita temukan tatkala kita tahajud sudah umum, ya, tatkala kita salat tarawih, boleh kita membaca mushaf atau memegang Quran, memegang mushaf tatkala salat. Misalnya karena hafalan tidak terlalu memadai, belum terlalu rutin, ya, cukup dengan mengambil mushaf, ya, pegang dengan tangan, atau ada yang sekarang lempar yang berdiri yang bentuknya kayak tempat rekaman seperti itu, ya, tinggal membeli mushaf yang besar, ukurannya A3 yang besar, tinggal kita membuka atau membacanya langsung, itu diperbolehkan. Sebagaimana seorang budak dimerdekakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah salat di bulan Ramadan dengan membaca mushaf. Ya, ini hadis riwayat Imam Malik. Inilah pendapat yang diambil oleh para ulama Syafi'iyah. Imam An-Nawawi juga mengatakan walaupun terkadang
mushaf dibolak-balik, ya. Tatkala dia salat, ya, maka tatkala qada itu sudah biasa, ya. Kondisikan dibolak-balik Quran selesai, ya, dengan satu gerakan. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i yang penting tidak berkali-kali di dalam gerakan itu, yang bagian daripada gerakan itu juga ada pemanfaatan. Kalau tidak ada pemanfaatan, maka itu tidak dikhawatirkan menjadi makruh atau bisa membatalkan salat. Imam An-Nawawi juga mengatakan hal demikian. Walaupun terkadang balik, ya, halaman mushaf salatnya tidak batal, dan seandainya melihat catatan lain selain Al-Quran dan terulang-ulang di dalam hatinya. Maka ini bagian daripada hal yang dibolehkan di dalam kita mengerjakan salat. Lalu yang berikutnya adalah sibuk memikirkan hal-hal di luar salat. Ada kan orang yang salat yang pernah kita bahas itu adalah masih mabuk, ya, orang yang mabuk di dalam salat, ya. Jadi mabuk di dalam salat ini diabadikan oleh Subhanahu wa taala dalam surat apa yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Masih ingat, Pak? Ya, saya, ya. Allah mendengar orang yang sering berapa kali saya ulang surat apa? Dan bahkan sudah berapa kali kita talaki membacaannya. Alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tapi sudah tahu itu? Al-Ma'un, benar? Ya. Benar, ya. Jadi bagian daripada salat ternyata ada orang yang salat, tapi ternyata masih memikirkan hal-hal di luar yang seharusnya, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan salat. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza nudiya bil adzan. Ini pernah kita juga baca hadisnya tatkala bab adzan sebelum kita melakukan salat. Semoga Bapak masih ingat, ya, atau nggak ingat silakan dibuka channel YouTube-nya di Mushola Al-Jihad, ya, channel YouTube-nya kalau ada masih di di save di sana atau di grup yang masih mungkin menyimpan. Idza dia bil adami adbara syaitan lahu buraqun hatta la yasma' al-adhan. Jika adzan dikumandangkan oleh muadzin di masjid mushola, ya, maka setan itu lari terdiri dengan mengeluarkan bentuk agar tidak mendengarkan suara adzan. Jadi setiap adzan itu dikumandangkan, syaitan itu lari sejauh-jauhnya sambil kentut. Gede suara kentutnya, kita nggak bisa dengar kentutnya karena alamnya berbeda. Ya, mereka saja yang bisa mendengar dengan kaum atau dengan balat utaranya, supaya sengaja kentut gede nggak kedengaran adzan. Ya, pernah kita baca hadis ini, salah satu hikmahnya mereka makan menangis sejadi-jadinya. Karena dulu tatkala di surga, ya, iblis itu, ya, sudah ditempatkan oleh Subhanahu wa taala tasyid durhaka kepada Allah, ya, dan dia melihat anak keturunan Adam tidak berhasil dia goda, tapi tatkala mendengarkan Adam, anak keturunan Adam sujud kepada Allah. Maka dia mengatakan, celaka aku, dulu aku pernah menjadi makhluk yang paling dicintai Allah, berada di dalam surga, tapi aku membangkang, justru, ya, dikeluarkan dan dimasukkan dijadikan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak cucu Adam itu mendengarkan azan mereka bersegera ke masjid. Maka di sini Rasul mengatakan la yasma'al adzan, mereka sambil menuntut gede suaranya supaya tidak mendengarkan adzan. Fa idza qudiya al-'adzan aqbala, apabila atau jika adzan telah selesai, setan kembali lagi mendekatin zaman orang yang mau mengerjakan salat. Bisik-bisikin, udah gak usah, masih lama waktunya, ntar aja, nanggung kerjaan, nanggung anak bini, nanggung kita makan, misalnya di mall, ya, gak kedengaran azan, ntar aja ini, hari ini, dan seterusnya, ya. Fa'idha ku'iba adbara, fa'idha qudiyat at-tatbidu aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Maka ketika adzan sudah diselesaikan, mereka kembali lagi akan mengganggu. Ketika dibacakan iqamah, dia menyingkir lagi dan lari. Tatkala iqamah dikumandangkan, ya, syaitan itu menyingkir lagi dan lari. Ya, akan tetapi setelah selesai dia datang lagi untuk menggoda hati orang yang salat. Jadi seterusnya seperti itu.
Ya. Lalu berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fayaqulu, apa kata syaitan untuk membisikkan orang yang salat. Tadi kan ada dia lari sampai untuk jauh-jauhnya sudah kedengaran ada. Selesai ada datang lagi dia. Iqamat dikumandangkan oleh muadzin, langsung dia lari lagi. Selesai iqamat langsung dia datang lagi. Lalu dia bisikkan ke dalam hati-hati orang yang salat itu. Udkur kada dzukru kadzalika lam yakun, yakni yadhkuru hatta yadhalla rajulu in yadri kam shalah. Maka tatkala dia datang kembali, kondisi kita sudah mau salat nih, ya, maka dia membisikkan, wahai fulan, wahai anak Adam, ingat, ya, jangan khusyuk dalam salat, ingat utangmu, ingat yang di rumah, nanti selesai salat mau kesini, nanti mau ini takutnya telat nanti ini, dan seterusnya, ya. Maka dia dibahasakan tatkala akan kita mengerjakan salat, setan itu berkata ingatlah ini dan ingatlah itu, hingga orang itu tidak tahu karena dia dibisikkan tadi sampai lupa. Karena kita memikirkan nanti selesai salat akan ini dan seterusnya, memikirkan di luar yang seharusnya tentang kepentingan salat, sehingga lupa dia tentang rakaat, sudah berapa rakaat dalam salat. Ini sering terjadi kan, ya, sering terjadi di tengah-tengah salat. Lima lam yakun, yakni yadhkuru hatta yadhla rajulu in yadri kam shalah. Sampai seseorang itu tidak tahu sudah berapa rakaat dia mengerjakan salat karena bisikan daripada syaitan. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla thalathan am arba'an falyasjud sajadatayn wa huwa jalis. Apabila seseorang itu tidak ingat, ya, dia sudah berapa rakaat salat, entah itu 3 rakaat atau sudah 4 rakaat atau belum, falyasjud, hendaklah dia melakukan sujud sahwi sajadatain wa huwa jalis, ya, maka dia mengerjakan, dia sujud sahwi wa huwa jalis, tatkala dia di akhir hendak akan salat. Maka ini bab yang juga pembahasan kita tatkala sujud sahwi. Begitu juga jemaah dari Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah catatan, ternyata syaitan itu tidak akan pernah yang namanya membiarkan kita untuk melakukan amal ibadah, ya, selama janji mereka ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di surga Allah, dan menjadi orang atau menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbangkang, ya, yang berbangkang. Jadi ini bagian daripada kehati-hatian. Belum lagi dengan dengan kegiatan atau dengan amalan-amalan atau syaitan yang berbentuk dalam bentuk perhiasan dunia, baik itu istri, baik itu anak, baik itu jabatan, baik itu kegiatan-kegiatan dan seterusnya. Maka ini adalah peran kita tatkala akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dawud dan An-Nasa'i, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amr bin Yasir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ushru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rabu'uha thuluthuha nisfuha. Nah, ini yang juga pernah kita bahas tentang fadilah untuk menutup daripada amalan salat yang kita lakukan 5 kali dalam sehari ini. Tidak ada yang menjamin yang akan menerimanya, lalu semuanya itu akan bisa 100% penuh dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, diterima dari takbiratul ihram, ya, rukuk sujudnya sampai dengan salamnya dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan, innar rajula, ada orang yang selesai, seorang laki-laki, la yansarifu wa la kutiba lahu illa 'ushru salatihi. Ada orang yang selesai mengerjakan salat, tapi pahala yang didapatkannya hanya 1/10 daripada salat. Ya, ada orang selesai mengerjakan salat, ya, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ushru salatihi. Ada seseorang laki-laki atau kita atau hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia mengerjakan salat, ya, dia hanya mendapatkan pahala salatnya 1/10,
Ya, begitu juga tus'uha, ada juga yang mendapatkan 1/9. Ada juga thumunuha, ada juga mendapatkan 1/8 dari pahala salatnya. Sub'uha, ada juga yang mendapatkan 1/7. Ada yang mendapatkan sudusuha 1/8 dari pahala salat yang dia kerjakan. Ada juga yang mendapatkan khumusuha, rubu'uha 1/5, 1/4, thuluthuha wa nisfuha. Ada juga yang mendapatkan 1/3 dan mendapatkan penuh daripada pahala salat yang dia kerjakan pada waktu itu. Maka kekhawatiran kita, imma kita mendapatkan bagian daripada 1/8, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4 dan 1/3, atau keseluruhannya bisa alhamdulillah kita dapat dari pahala salat kita. Maka perlunya ada pendamping daripada salat, yakni qabliyah dan ba'diyah. Tentang bab kemarin salat apa? Salat rawatib yang mendampingi daripada salat yang 5 waktu itu. Maka jangan kita ya berleha-leha ya atau bermalas-malas untuk mengerjakan salat qabliyah dan ba'diyah, supaya itu bisa yang menutup daripada kekurangan daripada salat yang kita lakukan dalam sehari itu. Begitu juga dengan bazar mirakat dari Anas ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama ataqabbalu salata mimman tawadda'a biha bi'azamati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, salat yang kuterima hanyalah dari seseorang yang tunduk ya dan bersamaku, ya tidak bersikap sombong. Tidak bersikap sombong, ya tidak angkuh dan tidak bersombong diri atau mengagung-agungkan dirinya tatkala mengerjakan salat. Maka sifat tawadhu', sifat kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yastaqil biha ala khalqi walam yabid musirran ala ma'siyati wa qata'an nahara bidzikri. Maka apa juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terus-menerus berbuat maksiat kepadaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini orang yang diterima salatnya subhanallah. Tidak bersifat sombong tatkala dia melakukan salat atau dalam kesehariannya. Lalu berikutnya menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan siang harinya untuk berzikir kepadaku. Ya. Lalu wa rahimal miskina wa ibn as-sabil wa armilah. Lalu selesai itu dia berzikir kepada Allah di siang harinya. Lalu dia bagian daripada muamalahnya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, yakni apa? Wala yabtitu isran ala ma'siyati wa qata'an nahara bi dzikri. Ya, selesai tadi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di siang harinya, wa rahimal miskin. Ya, memberikan bagian daripada hak orang-orang miskin, wa banas sabil. Begitu juga dengan orang yang dalam keadaan perjalanan, yakni mensedekahkan sebagian hartanya, yang memberikan infak bagi yang seharusnya menerima. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam hadis qudsi yang mengatakan Allah juga akan menerima salat seseorang hamba setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa rahimal miskina wa ibn sabil, orang miskin dalam perjalanan, wal armilah. Siapa al-armilah ini? Yakni orang, nah ini agak sedikit bahaya juga ya disebutkan, tapi dalam keimanan ya, yakni memperhatikan armilah itu maksudnya janda. Jadi memperhatikan janda, memberikan kebutuhan daripada janda tersebut, baik itu anak yang dia tanggung, ya, entah itu meninggal, ya, ataupun yang lain suaminya, ya. Maka di sini bagian daripada penyebutan daripada khusus dalam al-milah ini, yakni memberikan bagian hak daripada janda tersebut. Kenapa nggak pernah disebut duda? Pernah mendengarkan hadis yang menerangkan perhatikanlah kehidupan duda?
Ya, karena laki-laki atau tunggal itu seyogyanya laki-laki itu kuat dalam menerima cobaan dan dia kuat bisa mampu untuk menghadapi setiap cobaan dan bisa mencari nafkah. Nah, kalau seorang perempuan yang ditentukan jalan janda, dia tidak kuat, tidak terbatas kemampuannya dan seterusnya, takut menjadi fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka kita sering mendengarkan daripada bagian ya daripada yang mendapatkan termasuk zakat ya. Nah, sama juga dengan bagian yang berhak menerima daging hewan kurban dan yang lain ya. Itu adalah bagian dari bagian yang disebutkan dari al-milah ini, jadi yakni janda. Lalu berikutnya adalah warahibal muqsar ya, orang yang melaksanakan salat atau menerima salat dalam kesehariannya ya adalah termasuk juga orang yang memperhatikan atau orang yang menjenguk atau memberikan kemudahan al-musab, yakni orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, imma sakit, kekurangan ekonomi dan seterusnya. Lalu apalagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalika nuruhum ka nuril syamsi. Maka Allah mengibaratkan orang itu akan diberikan cahaya, bagikan cahaya asy-syams, matahari. Siapa mereka? Yakni orang yang sholat ya, yang diterima nilai sholatnya yang pertama tadi karena benar-benar tunduk kepada Allah, tidak merasa angkuh, sombong dan seterusnya. Lalu berikutnya dia menghindarkan kemaksiatan dalam kesehariannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperhatikan tetangganya atau orang-orang yang dia kenal, yang mana orang-orang tersebut termasuk orang miskin, ibnu sabil dalam perjalanan. Begitu juga dengan janda dan orang-orang yang ditimpa dengan musibah. Lalu di siang harinya dia senantiasa berzikir kepada Allah. Maksud berzikir itu bukan subhanallah, Allah, astagfirullah, tidak. Tapi setiap dia melakukan ibadah, itu zikir-zikir yang memang setiap selesai sholat. Yang maksud di sini bagian daripada zikir ini maksudnya adalah setiap dia melakukan amal yang dunia, dia ingat kepada Allah. Oh, ini barang yang tak boleh dikerjakan. Oh, ini termasuk korupsi, saya harus hindari, jauhkan. Oh, ini termasuk suap. Oh, ini termasuk hal yang bisa merugikan tetangga saya. Misalnya dia membangun bangunan rumahnya, tentang tanahnya kemarin pernah kita bahas gitu kan. Tanahnya ada misalnya ukuran 200 meter, tapi dia sengaja misalnya ingin agak lebih, dilebihkan 50 meter karena tingkatan rumahnya begitu. Sehingga tetangga dia tidak tanya bala-bala, karena merasa ini rumah saya, tanah saya, karena kecipratan airnya bocor di sana, ya. Ternyata sampingnya adalah rumahnya janda anak yatim. Wah, dalam kabel tinggal menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, maksudnya adalah berzikir. Jadi kita mengingat apa hak daripada kita, bagaimana kewajiban tetangga, bagaimana hak daripada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Maka ini bagian daripada ibadah jamaah. Maka beberapa kali kita sudah membahas tentang hal ini. Banyak orang yang tatkala dia selesai sholat khusyuk, yakin dengan nilai sholatnya, yakin dengan ibadah yang dia lakukan. Tapi ternyata selesai sholat dia tidak sadar. Keluar dari musalla, keluar dari masjid, sudah mulai berbicara. Sedikit bicaranya bagus, aman, dari tiba, dari yang lain dan seterusnya, menyerempet kalau sudah mulai bicara tentang ini sampai habis dikuras nilai pahala daripada salatnya itu sendiri. Kelihatannya dalam keringat. Ya. Makanya mohon maaf ya, kalau kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsadikum. Ya, tidak melihat daripada jasad, bentuk kita cantik, ganteng, kaya, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan bagaimana amalan hati kita. Maka Allah tidak akan melihat jidatnya misalnya sampai hitam karena sujud, karena kelihatan pada bekas sujud. Oh, ini orang yang senantiasa sujud lama, sering melakukan sholat. Jenggotnya panjang, ya. Lalu berikutnya muamalah kelihatan dalam sehari-harinya selalu kelihatan soleh, ada seterusnya. Tapi dalam muamalah yang lain tidak ada. Ya. Jadi ini sebagai reka-reka, saya tidak menyebut nama dan seterusnya. Ada sebuah kejadian beberapa waktu hari ini pelajaran bagi kita semua.
Ya, orang taat kepada Allah. Orang jamaah itu melihatnya dia orang yang soleh. Ikut kajian, ya kajiannya luar biasa, dan seterusnya. Tapi ternyata membludak. Ya, ini sebagai pembelajaran, mudah-mudahan dari kita mengimak. Ya. Membeludaknya tatkala orang-orang kaget. Ternyata terjadi sesuatu yang tidak yang seharusnya di dalam dia menjadi seorang kepala rumah tangga. Contoh, ya, misalnya ada orang ternyata dia kita lihat pandangan kita bagus, ini ibadahnya, muamalahnya, ikut kajian dan seterusnya. Ternyata di dalam fikih rumah tangga dia bermasalah. Terjadi ada misalnya KDRT terhadap istri dan anak sampai ya meminta dan seterusnya, ini dan seterusnya, tidak ada di dalam dia bermuamalah sehari-hariannya, ya justru itu akan memberatkan dia di dalam hisab Allah SWT. Tidak ada manfaat yang dia lakukan, yang dia dapatkan dalam dia mencari ilmu dalam ibadahnya, di dalam dia ngaji dan seterusnya, ta'lim dan seterusnya. Kalau ya urusan rumah tangga itu bisa menjadi permasalahan pribadi yang sudah kritis atau menjadi dilihat atau konsumsi khalayak orang. Jadi ini banyak terjadi seperti itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang mungkin kita kenal di dalam muamalahnya, ya. Haji bagus kita lihat, ya. Terus kelihatan di dalam jasad atau jasadnya itu atau fisiknya itu orang yang taat saleh seperti tadi yang kita sebutkan. Tapi di dalam bermuamalah sesama tetangga, sesama orang lain itu tidak ada. Jadi nafsiyah saja begitu, sendiri-sendiri saja. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ngaji muamalah. Ya, ngaji muamalah, ya kajian fikih, kajian dalam kita berinteraksi sesama muslim dan taat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah yang Subhanahu wa taala, ya kita melanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, meriwayatkan dari Zaid bin Khalid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma shalla rak'atayn la yasbu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadda'a," barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia menyempurnakan benar-benar wudunya, thumma shalla rak'atayn, kemudian dia salat 2 rakaat, la yasrahu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya dia berwudu dengan sempurna, ya. Lalu dengan wudunya itu dia perbaiki dengan sempurnakan, tidak ada yang terlupakan, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan mengampunkan segala dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi dalam bab wudu pertama dulu yang pernah kita membahasnya. Begitu juga Rasulullah SAW menyampaikan, "Ya Rasulullah, Utsman bin Amr al-As," ya, hadis dikatakan dari Muslim, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati." Ya Rasulullah, beliau menanyakan, berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya setan itu telah menggangguku ketika salat." Ya, kata Utsman bin Amr al-As, ya. Wa qari'at yalbisuha alayya, maka setelah syaitan itu mengganggu di dalam salat, kata Utsman bin Amr al-As, yang menanyakan kepada baginda Rasul, mengeluhkan tentang salatnya, tentang setan yang mengganggunya. Setelah menggangguku ketika salat, dia mengacaukan qiraah bacaanku, ada yang berlubang, loncat dan seterusnya. Faqala Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata kepada Utsman bin Amr al-As, ya, kata Rasulullah SAW, "Maka dari syaitan yaqulu lahu khadzab fa idza ahsastahu fata'awwadhu billahi min watfil ala yasarika thalatha." Maka apa kata Rasul? Kalau ada syaitan mengganggu kita ketika salat, baik kita memacaukan salat kita atau merupakan rakaat atau yang lainnya, maka Rasul mengatakan, ya, salah satu amalan yang boleh kita lakukan itu adalah syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bernama kadzab. Jadi syaitan yang khusus mengganggu. Tatkala salat itu namanya syaitan kadzab. Ya. Jadi syaitan itu banyak klasifikasinya, Pak. Sama seperti kita.
yang masing-masing klasifikasi kita. Ada banyak orang yang sombong, ada orang yang tawadhu, ada orang yang misalnya dia salatnya bagus tapi masing-masing membanggakan dan seterusnya. Syaitan juga sama. Bagian yang mengganggu orang yang salat namanya syaitan al-kadzdzab. Kata Rasul mengatakan, ya, dzalika syaitan qad yaqulu lahu khamsan. Kata Rasul, fa idza ahsastahu fata'awwad billah. Ya, jika kamu merasakan godaannya, jadi loncat bacaan, sudah mulai lupa rakaat dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, fata'awud billah, maka berlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzu billah, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu meludahkan ke sebelah kirimu sebanyak 3 marrah. Ya. Lalu meludahkan ke sebelah kirimu 3 marrah. Sedang sholat, kalau seperti saya kumpulin bukan, ya, isyarat saja. Jadi isyarat saja meludahnya, gitu, isyarat saja meludahnya. Bukan sampai keluarin isi semua yang ada di dalam rongga mulutnya, bukan. Ya, sebagai isyarat saja. Ya, qala fa fa'altu dzalika fa'adhabu Allahu 'anni. Maka aku melakukan hal tersebut, kata Utsman. Selanjutnya berkata dia melakukan tersebut, dia praktiknya langsung praktik Utsman bin Amr al-As, maka Allah melenyapkan godaan syaitan itu dariku. Ya. Nah, ada kebiasaan kita jemaah subhanahu wa taala. Sekarang sebelum pertanyaan saya mau nanya dulu. Ya. Tatkala muadzin mengumandangkan azan, selesai azan, al-iqam Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala iqam syaitan dari menjauh. Lalu kita yang salat ini akan hendak melakukan salat jamaah. Kapan waktu kita berdiri? Apa nunggu langsung berdiri? Biasanya 3 kali langsung tukang muadzin Allahu akbar, asyhadu an la ilaha berdiri. Ya. Atau menyelesaikan iqamah baru kita siap-siap akan melaksanakan salat. Nah, mana pilihannya? Kapan waktunya, Pak? Nah, biasanya hayya 'alas shalah. Ada yang berdiri. Atau ada yang menunggu langsung berdiri dari awal, menunggu imam. Atau qad qamatis shalah. Ada yang berdiri di sana. Benar, Pak ya? Nah, mana yang benar ini? Atau selesai salat? Sampai selesai iqamat yang memandangkan Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Mana yang benar? Keluarga mana? Keluarga biasanya berdiri kapan? Hayya salat. Ada yang lain? Qad qamatis salat. Ada yang lain lagi? Dari awal. Gitu ya. Ada waktunya. Nah, waktu itu boleh ya, seperti kita yang atas ini ya, ada nadanya dan seterusnya sebagai pengingat saja. Tapi jangan sebagai rujukan. Nah, itu salah. Ya, sebagai rujukan jangan. Itu salah. Berdirinya kita ya tatkala akan melaksanakan salat berjamaah, yaitu tadi tatkala muadzin berdiri iqamah, kalimat tatkala dia selesaikan di mazhab Syafi'i yang pertama itu harus selesai. Muadzin itu memandangkan iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sampai kali kamu itu ya lama selesai muadzinnya qomat, imamnya belum berdiri, ya saling tengok kanan kiri, mungkin ada badannya gitu kan, baru berdiri, baru dia maju dan seterusnya, baru jamaah mengikuti. Ya, itu di mazhab Syafi'i. Lalu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya tadi yang disampaikan atau yang mana kepawakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu di mazhabnya Imam Maliki yang tadi disampaikan
qad qamatis salat, qad qamatis salat, didikan salat. Hayya 'alas salat, mari salat. Tinggal pilih yang mana. Kalau Bapak bilang mazhab Syafi'i, berarti tadi kalau berdirinya hayya 'alas salat dengan qad qamatis salat, berarti bukan di mazhab. Gitu ya. Jadi tiga-tiganya ada sesuai dengan ijtihad para ulama dan ada dalilnya masing-masing. Ya. Jadi ini yang perlu kita mengkondisikan karena setiap perbedaan ya ataupun bentuknya dari hadis Rasulullah ijma' qiyas daripada ulama itu ada dalil dan ada dasar masing-masing. Ini jangan kita sampai biasa. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini termasuk hadis qudsi ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fasantu salata yadri wa baina 'abdi ya nisfaini wa li'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla tabaraka wa ta'ala berfirman, aku membagi bacaan Al-Fatihah ya menjadi dua, kata Allah ya. Yang pertama ya, fasantus salata baini wa baina 'abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu untukku dan untuk hambaku. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi surat Al-Fatihah itu bacaannya menjadi dua bagian. Pertama itu untukku, kata Allah. Lalu yang kedua untuk hambaku yang mengerjakan salat. Lalu yang kedua ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nisfaini wal 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu. Maka yang bagian kedua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatkala hambaku ini ya mendapatkan apa yang dia minta. Jadi apa yang dia minta dari surat Al-Fatihah atau yang dia membaca surat Al-Fatihah itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama itu untuk Allah, untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Lalu apa yang kita minta daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Qala al-'abdu ya, hamba atau hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamdani 'abdi wa idza qala hamdani 'abdi, kata Allah. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku apa kata Allah? Aku telah hambaku telah memujiku, hamdani 'abdi. Maka itu untukku, kata Allah. Ya. Faqala ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Allah Ta'ala, athna 'alayya 'abdi, athna 'alayya 'abdi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku menyanjung-nyanjungku. Hanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu hanya Allah Subhanahu. Lalu berikutnya Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Malik. Allah itu raja di raja. Ad-din. Ya, Maliki Yaumiddin. Allah itu Maha Penguasa, raja di raja dari segala makhluk yang Dia ciptakan. Maka Allah Subhanahu qala Allah Ta'ala ya qala majaddani 'abdi wa qala maratan tawada'a ilayya 'abdi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tatkala kita mengucapkan Maliki Yaumiddin ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hambaku telah mengagungkanku dan menyerahkan dirinya kepadaku ya. Jadi itu kalimat-kalimat yang kita sering ucapkan dalam keseharian kita tatkala mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah mengagungkanku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Lalu kita tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, hadza yabni wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Allah berfirman, inilah batasan antara diriku dengan hambaku. Ya, inilah batasan diriku dengan hambaku, dan ia akan memperoleh apa yang dia minta. Kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya, maka ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkata, qala hada li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Maka kalimat ini, kalimat siratal ladzina an'amta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagian hambaku, ini keuntungan hambaku, dan dia akan memperoleh apa yang dia minta. Apa di sana? Ya, tatkala kita meminta ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yang benar, senantiasa dalam bermuamalah, ya, aktivitas segala macam itu senantiasa mengingatmu ya Allah, jangan sampai menyimpang. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapa jalan mereka itu ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dulu, ya, yang telah Engkau berikan keberkahan kepada kehidupan mereka semasa ini. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau durhakai, atau jalan orang-orang yang telah durhakai, ya, atau orang-orang yang senantiasa bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Walaupun itu juga bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan hamba-Nya, tidak ada tidak mungkin. Walaupun dia taat, yang tadinya soleh, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan disesatkan itu, langsung seketika. Maka tidak jarang kita menemukan ada orang yang taat kepada Allah tiba-tiba berubah. Ada orang yang kaya raya tiba-tiba langsung diambil hartanya habis, langsung dia ciut dan seterusnya, bahkan sakit-sakitan dan jauh dari Allah. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, dia daripada kajian kita malam hari ini semoga menjadi pengingat, ya, dan tentunya sama-sama ya kembali, ya, khususnya sendiri untuk bisa kita mengingat, ya, dan terus untuk bisa belajar, ya, memperbaiki daripada muamalah kita dalam sehari-hari itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan yang tentunya ya kebersamaan kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada penilaian satu dua pertanyaan sebelum kita nanti melanjutkan kepada Isya. Jadi ada nama? Habis sholat. Ya, sholat. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama baca alhamdulillah dan bermajlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang dibolehkan di dalam melaksanakan salat, dan tentunya ada beberapa hadis yang sudah dari kita membahasnya, dan insyaallah di pekan depan sudah masuk ke dalam hal-hal yang makruh, ya, dilarang, atau hal-hal yang dimakruhkan yang bisa dilakukan sebagian masyarakat atau sebagian daripada orang tatkala mengerjakan salat, baik itu sendiri atau berjamaah. Ya, maka ini bagian tentunya penting di dalam kita mengerjakan ibadah salat, ya. Lalu nanti di depan tentang kemakruhan apa saja dari kegiatan atau yang kita lakukan ketika kita melakukan salat. Sejak awal takbiratul ihram, yang sama halnya juga dengan kita bahas di sebelumnya tentang tidak diperbolehkannya, ya, seseorang itu menunggu tatkala adzan dikumandangkan sambil duduk begini langsung, atau menyela-nyela jari, duduk begini aja, itu tidak diperbolehkan, ya. Itu karena itu min amal syaitan. Kita pernah kita bahas kan?
Ya, itu nama syaitan. Jadi itu bagian daripada amalan syaitan. Maka ini harus kita hati-hati ya. Kalau kelihatannya dia sepele yang sering kita lakukan, ya, apalagi begini ya, sambil atau orang sih bersila sambil begini ya, sholat. Jadi penyela jadi begini ini adalah amal syaitan. Tidak itu. Jadi ini hati-hati dilakukan beribadah. Jadi pentingnya makanya kita bermuamalah dan kita ngaji ataupun menuntut ilmu dan seterusnya harus ada dengan dasar dan tentunya kehati-hatian itu yang didapat dari kita mau mengorbankan sebentar ibadah waktu kita untuk bisa melakukan ibadah Al-Quran dan seterusnya. Ya, kalian ditanyakan? Jelas pertanyaannya. Tadi mana? Aman, bawa apa? Itu Pak, kalau sepertinya iqamah itu harus memastikan dulu ada imamnya dulu atau enggak? Ya, kalau sudah waktunya, pertanyaannya bagus. Kalau sudah iqamah, sudah berarti imamnya ada belum nih? Ya. Jadi kalau juga ada beberapa harus pilihan. Kalau waktunya sudah benar-benar mepet, sampai setengah jam imam nggak datang, gitu ya. Ternyata muadzin ya iqamah selesai iqamah nggak ada datang, jadi imam pula ada. Dia jadi imam, dia jadi makmum. Tapi soalnya bersengaja kejadian dulu mungkin dia kadang-kadang ya orang minimal ada 2 orang, 1 orang, kan? Jadi maka melihat kondisinya, kalau kita melihat kondisinya kalau sampai setengah jam atau sejam ya jangan ya tunggu ya paling tidak ya 15 menit atau 10 menit ya jangan kondisikan. Kalau memang sudah ada jamaah yang iqamah yang ada, maka ada jamaah yang lain sekiranya bisa menjadi imam yang sudah dipersilahkan untuk menjadi imam. Tapi kalau memang dia tidak mau dan mungkin belum bacaannya sesuai dengan dia, sudah ada yang muadzin, ada yang iqamah, ada juga jadi imam. Mau tidak mau, gitu ya. Nah kecuali ada hal yang perlu diperhatikan. Pernah kita bahas tentang bab imam. Di bab imam itu pernah saya singgung sedikit, ya. Kalau imam salat fardu, ya, 5 waktu itu sudah ditentukan oleh DKM masjid siapa saja imamnya, ya, maka hukumnya sebenarnya tidak boleh digantikan atau ada orang yang maju tanpa seizin daripada imam rawatib atau imam tetap tersebut. Ya, jadi ada imam tetap, ada imam berat. Kalau kita kan dia tidak ada bebas, ya, siapa saja boleh. Nah, kalau di masjid-masjid besar, ya, kayak Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu kan imamnya, gitu ya. Dan bahkan hadis diterangkan tidak boleh seorang menggantikan yang menjadi imam kecuali diizinkan atau dipersilahkan oleh imam yang sudah ditetapkan menjadi imam tetap tersebut. Jadi ini dibagi imam. Seperti itu ya. Jadi memperhatikan beberapa sisi saja. Jadi kalian baik? Tadi aman? Ada? Kalau tidak ada, kalau kita lihat di di mushaf kita dalam sedikit untuk ini nanti dari kegiatan insyaallah kita sudah mulai berjalan ya, anak-anak sudah mulai jadwal ngajinya sudah mulai berjalan ya, ya. Alhamdulillah sudah mulai berjalan dan nanti tinggal mengkondisikan dari Mas Yahya dengan Mas Mulki, Ustaz Yahya sama Ustaz Mulki nanti bisa dimaksimalkan dengan baik. Bapak support ya dengan anak-anak, dipersilahkan dan diajak untuk bisa mengikuti dari
besok kita minta datang sarapan di warung pada subuh kalau nggak ada kegiatan atau selesai kegiatan di sini lah pagi-pagi yang bisa diskusi ringan saja di warung atau bisa nanti bertahan yang sudah nanti bisa di apa namanya di kondisikan. Kalau bapak ada mau ikut gabung dengan motor silakan. Ya, jadi tinggal kita nanti membicarakan ringan saja. Ya, kalau bapak insya Allah makannya nggak sampai satu bakul kan? Ya, satu sarapan cuma satu porsi juga kan ya aman ya. Baik, insya Allah nanti kita apa namanya mengkondisikan silakan kita buka di slot di 30 masih atau sedikit di juz 9 ya. Di surah Al-Ma'arij, Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Nanti kita fokus di akhir ayat, waqaf di ain, waqaf di qalqalatul kubra, begitu juga dengan apa namanya al-dhamir madun iwad. Sudah ketemu Pak ya? Ma'arif Surat Al-Ma'arif juz 29 ya? Benar 29 Pak? Ya, Di halaman 568 568 halaman 68. Ayat pertama. Kembali ayat pertama. Al-Ma'arij. Kalau nggak terang dengan HP ya, kalau ambil mushaf kita kan ada mushaf di lemari. Biar lebih gede. Baik, kita teruskan. Saya bacakan beberapa ayat. Bapak perhatikan bagaimana Allah dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Perhatikan di ayat pertama ada sebagian masyarakat membaca qaf setelahnya ain ini menjadi panjang. Contoh yang tepat. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Itu sudah mat. Ya. Di sini kalau seluruh baik sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Langsung ya. Jangan waqi'.
itu sudah dua harokat. Ya, nah itu yang salah. Nama terbaik waqi'. Langsung ya. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Jangan dafi'. Itu sudah kan? Ya, langsung terbaik. Ya. Dan di sana juga di ayat yang ketiga, ya, sering juga ketika kalimat Minallahi bil ma'arij. Jangan Minallahi bil ma'arij. Panjang ini. Ya, karena tidak ada apa namanya huruf yang menandakan yang menjadi maya wawu ataupun al-alif. Ya. Jadi langsung terbaik Minallahi bil ma'arij. Allah. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Nah di sini perhatikan kalau dibagi dua, kalau memang mau diwasal disambung semua nggak apa-apa. Kalau nafasnya nyampe, ya. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kalau disambung, kalau dipotong boleh. Ya. Fasbir sabran jamila. Berapa lagi? Berapa harokat lagi? 2, 3, 4 atau 5? Apa itu? Hah? Berapa harokat? 4. Ditanya berapa? 4. Tandana berapa? Hah? Fasbir sabran jamila atau jamila. Berapa? Tapi tandanya berapa? 2. Tandana berapa? 2. Ya, sering juga di Al-Duha membaca Wal-Duha Wal-Layli idha saja Ma wadda'aka Rabbuka wa ma qala. Sering kan? Ya, sama di sini. Ya, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Berapa kan? 2, 4 atau 5. Nah kalau cara baca tadi Al-Duha ya Al-Duha Wal-Layli idha saja. Benar atau salah? Ya. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Dibilang 2 tapi panjangnya 4. Ya. Sama di sini fasbir sabran jamila. Berapa? Jangan jamila ad-duha wal-laili idza saja. Ya. Walaupun maknanya tak berubah, ya, tapi salahnya di hukum bacaan. Gitu ya, salahnya di hukum bacaan. Sama dengan tadi yang tatkala kita baca di ayat pertama, di rakaat pertama tatkala salat Isya. Ini sering terjadi kesalahan di masyarakat. Imam juga kadang keliru. Ya, tatkala yang kalimat mana? Kalimat yang sering yang berulang, ya, yang apa namanya tatkala kita membaca waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ada salah? Hah? Kepanjangan. Ya, kepanjangan. Nah ini yang kita lihat yang benar. Yang dua pertama warhamna waghfir lana itu berharokat. Wa'fu 'anna kalau
masih boleh dibaca 2, 4 dan 5. Ya, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Itu baru bagaimana? Dijamin untuk semuanya disamakan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apalagi kalau di ya, ada di sana yang 2 itu ada tabi'i, yang setelah ketiga itu berjaisimon ya, ini hati-hati walaupun dipanjangkan gak boleh ngomongnya wa'fu anna waghfir lana, gak ada berapa maknanya. Ampunkan saya, beri ampunkan apa kesalahan ya, wa'fu anna, maafkan segala kesalahan, waghfir lana, ampunkan segala dosa. Gak ada maknanya, mau pendek mau panjang. Waghfir lana warhamna sama artinya. Tapi salahnya dia apa? Hukum tajwidnya. Ya, kita harus dibedakan. Tidak sebetulnya harus. Baik, lanjutnya di ayat yang ke-6 sama dengan ayat ke-5. Innahum yarawnahu ba'ida, ba'ida wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Baik, dilanjutkan. Yang ketujuh sama qadarahu qariba yawma takunu as-samaa'u muhal itu rumusnya sukun tambah muhal. Jangan nanti membaca membaca yauma takunu as-samaa'u lamnya enggak membaca, harus tetap terbaca muhal ya, karena 2 sukun jadi sukunnya karena memang hak sukun, yang kedua karena lamnya itu berharokat, tapi sebabnya karena di mengharufkan di menjadi sukun. Yauma takunu as-samaa'u kalmuhal wa takunu al-jibalu kal'ihan. Nah, ini yang rawan sini. Sering orang baca wa takunu al-jibalu kal'ihan. Harusnya tetap namanya terbaca. Jangan saja. Tetap ya. Wa takunul jibalu kal'in wa la yas'alu hamimun hamima ma wa. Baik, saya tampilkan kepada nanti kemudian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya, kita dulu wabiduna. Kasratain bertemu dengan waw. Sama kan dia mananya dengan iklab yang ilum bi. Ya, diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Dan dua harakat. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala
jadi dulu harokat. Sekali lagi, lil kafirin. 1, 2, 3. lil kafirina laisa lahu dafi' Minallahi bil ma'arij. minallahi dzil ma'arij Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Yuk sambung sampai akhir ayat. Habis. Enggak, habis. Baik. Ya, kita pertama dua. Wa ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Sekali lagi. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Wasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Sama baca bu'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl. Muhl. Muhl. Muh. 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 Muhl. Haknya dilepas dulu. Muhl. 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 Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl. Wa takunu al-jibalu kal'ihn. Wa takunu al-jibalu kal'ihn. Ihan. Masalah sopan. Wa takunu al-jibalu kal'ihn. Wa takunu al-jibalu kal'ihn. Wa la yas'alu hamimun hamima. Wa la yas'alu hamimun hamima. Jadi ibunya jangan kalau jadi panjang jangan dibaca wala yas'alu hamila wala yas'alu hamimun hamina. Wa la yas'alu hamimun hamima. Baik, 24 ya, setelah ini dari Mas Yahya. Dari Mas Yahya sampai ke Fajri. Moga dari tahun 12 malam yang lain yang dulu silakan. Dari isti'adah basmalah ya, sampai ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dari Sadahya sampai dengan jadi Fajri. Ya. 1, 2, 3 isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sama-sama. 1, 2, 3. والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Baik, ya dari sampai dengan tanah 3. Karena apa? Silakan dari Kau dan Al-Basmah. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah. Bismillah yang wajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Khamsiana atau khamsina? Lagi. Ayo mas, dinaikin suaranya mas. Gue dari suaranya. Ayo, diulang. Warruh. 1, 2, 3. Warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus sama'u kal muhl. Ulang sekali. Yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn wala yas'alu hamimun hamimun hamima. Baik, jadi dalam permintaan setiap ya apa namanya kejadian dalam membaca itu di dalam permintaan dari huruf satu ke huruf selanjutnya. Baik, kalian ditanyakan? Aman, baik? Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke depan insyaallah di lanjutkan insyaallah. Dikatakanlah kita tetap bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأموات الحالية يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس ذهب البشر وأنت شافي اشفنا وأنت شافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا ما علمتنا من كل ذنب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم تقبل من كل أعمالنا. اللهم تقبل من كل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.